Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview aplikasi Puskesmas yang baru diorder kemarin. Nah, di aplikasi Puskesmas ini terdapat beberapa fitur tambahan ya dari aplikasi yang sudah ada, dan kita tambahkan beberapa fitur sesuai dengan permintaan. Jadi di sini kita lihat dulu ya fitur yang diinginkan itu. Di sini ada beberapa poin. Ada database penduduk sampai dengan fitur-fitur lainnya. Ada 3 poin dan ada 13 poin ya jatuhnya. Nah, kita review satu-satu. Untuk database penduduk itu sudah kita tambahkan. Nah, kalau untuk di database penduduk itu nanti ada di admin ya, ada di admin. Di sini kita bisa lihat di database penduduk. Nah, ini database penduduk. Ketika dibuka, ini contoh database penduduk yang sudah diinputkan, baru ada 2. Nanti kalau untuk cara tambahnya silakan klik tambah, nanti inputkan data penduduk masing-masing mulai dari nama, nik sampai dengan pendidikan terakhir. Ini untuk data penduduknya. Terus untuk poin kedua, data bantuan terkait kesehatan. Nah, ini kan ada data bantuan ya. Nah, untuk data bantuan sendiri itu ada di master data, ada di data bantuan. Kita cari di sini penerima bantuan. Nah, untuk penerimaan bantuan di sini ini ada contoh ya. Nanti kalau misalnya salah silakan diperbaiki aja atau mau dihapus. Tinggal tambahkan aja di sini ID penerima bantuan. Dan di sini kita pilih bantuannya itu ke pasien. Kemarin saya ada tanya ini bantuannya ke penduduk atau ke pasien, ternyata ke pasien. Jadi di sini kita pilih pasien yang sudah terdaftar. Dia diambil dari pasien yang sudah terdaftar ya. Kalau misalnya belum terdaftar, dia nggak muncul di sini. Misalnya siapa nih yang udah terdaftar? Kita pilih random aja ya. Kita pilih misalnya M Nasir. Jenis bantuannya apa, misalnya obat, ini opsional aja, dan lain-lain misalnya ya, dan lain-lain. Jumlah bantuannya misalnya uang ya, misalnya uang, atau misalnya apa ya, sembako mungkin ya jumlah bantuannya. Kalau uang misalnya 1 juta atau berapa gitu ya, tinggal diinput. Kalau sembako satuannya apa gitu ya, misalnya di sini sembako 2 gitu ya. Sini keterangannya bantuannya apa, misalnya satu piece aja ya, kita buat ya 1 piece saja. Misalnya sini beras 1 karung isi 20 kg. Ini keterangannya, nanti tinggal simpan aja di sini. Oke, kita oke, nanti masuk ke data yang udah ditambahkan di sini. M Nasir ya, tanggal 28 itu menerima bantuan sebesar 1 karung isi 20 kg. Satu pieces ya, 1 pieces. Kalau 2 berarti 2 karung ya. Kalau dalam bentuk uang itu 1 juta rupiah untuk kesehatan masyarakat. Nah, itu ya. Kalau mau dihapus silakan dihapus. Untuk poin selanjutnya ini ada peta lokasi. Peta lokasi ini banyak ya diminta ya. Ada peta lokasi puskesmas pembantu, peta lokasi penerima bantuan, dan di sini juga kalau nggak salah masih ada pemetaan posyandu ini ya, pemetaan sebaran posyandu, pusdu, sama poskedes sekecamatan. Nah, ini sama ya, poin ini dan poin ini sama-sama untuk menampilkan peta. Nah, kita lihat untuk informasi yang ini ada di, kalau di home ya, ini ada di peta lokasi. Kalau kita klik nanti ada titik lokasi puskesmas, titik lokasi puskesmas pembantu, titik lokasi puskesmas penerima bantuan, titik lokasi kesehatan desa, titik lokasi posyandu. Nah, ini ada penerimaan bantuan juga. Nah, tadi kalau untuk nginputnya di mana? Kita nginput di sini. Ini ada pusdu, lokasi puskesmas pembantu. Kita bisa inputkan di sini. Nah, ini ada 2 lokasi puskesmas ya. Ada lokasi namanya bebas, nanti disesuaikan aja.
lokasi pusdunya, namanya, longnya, latnya, deskripsinya apa. Jadi misalnya kalau tambah data itu silakan namanya diinputkan, nama puskesmas pembantunya apa, longnya, latnya gitu ya. Disamakan aja formatnya dengan yang ada di sini. Latnya tuh biasanya nggak ada minnya ya. Nah, ini lat. Jadi tinggal tambah. Terus nanti tinggal cari di sini lokasi puskesmas pembantunya itu di mana. Ini Bandar Lampung. Misalnya dekat puskesmas Bandar Agung misalnya. Kita pilih ini, klik aja. Nanti ini kita klik. Nah, ini disalin ya. Kalau disalin nanti tinggal tempel aja di sini. Di latnya tempel. Nah, yang di belakang ini kita Ctrl X saja atau Ctrl X saja, hilang dia. Ini komanya kita hapus, kita pindahin ke sini ke Ctrl V. Nah, ke situ. Jadi namanya apa, terus deskripsinya apa, gitu ya. Nanti tinggal diinputkan aja. Nanti kalau sudah diinputkan otomatis dia masuk ke data puskesmas pembantu. Kalau kita klik akan muncul mapnya di sini. Nah, di sini ya, puskesmas pembantu. Kalau mau dibesarkan silakan dibesarkan aja. Sebenarnya di sini ada 2 titik ya, tapi karena dia berdekatan, dia jadinya seperti 1 titik. Nah, ini ada. Dan kalau kita klik di sini, ini lokasi pusdu 1. Ini sama dengan isi keterangan yang ada di sini. Nah, lokasi pusdu 1. Jadi yang ditampilkan di sini adalah keterangannya, lokasi pusdu 1. Kalau yang ini kan belum ada keterangan ya, yang tadi yang di atas belum ada keterangan, jadi diisi aja nanti. Terus kalau untuk map lainnya sama, di sini ada pusdu, ada lokasi penerima bantuan. Ini yang lokasi-lokasi ini adalah yang berhubungan dengan map ya, lokasi penerima bantuan. Tinggal tambah aja, caranya sama. Tapi kalau untuk penerima bantuan itu diambil dari data bantuan ya. Misalnya kan kita udah nginput data bantuan tadi ya, penerima bantuan, otomatis nanti kita pilih nih yang Pak Nasir tadi yang paling bawah. Kita pilih, terus longnya, latnya, lokasi penerima bantuannya apakah di desa yang sama atau di desa sebelah, bebas. Nanti tinggal cari aja lokasinya di Google Map. Terus nanti deskripsinya apa, gitu ya. Terus di sini ada lokasi penerima bantuan, terus di sini ada lokasi pos kesehatan, lokasi posyandu, itu semuanya sudah ditambahkan. Jadi nanti kalau sudah ditambahkan semuanya akan tampil di halaman sini ya, di halaman peta lokasi. Nah, sampai dengan posyandu. Kalau kita klik sampai dengan posyandu, hasilnya sama. Tapi kita di sini menggunakan koordinat yang sama ya, jadi masih sama titik lokasi koordinatnya. Nanti tinggal diubah aja titik lokasi koordinatnya. Nah, terus yang ini sudah artikel. Nah, untuk artikelnya juga nanti muncul ya. Untuk artikelnya itu ada di beranda. Di sini ada juga ya di pelayanan, di profil. Ini ada artikel. Bisa kita klik di sini artikel, atau bisa juga melihat artikel di beranda. Jadi di beranda itu ada halaman gambar ya, halaman gambar, informasi umum. Oh, ini untuk antrian, ini galeri yang ditampilkan. Galeri. Ini datanya belum banyak diinputkan ya. Data galeri, ini artikel. Nah, artikelnya baru 3 yang diinputkan. Jadi bisa kita read more untuk baca lebih lanjut. Misalnya yang ini kita mau baca lebih lanjut, akan muncul gambarnya, artikelnya apa. Nah, kalau artikelnya panjang silahkan di scroll aja sampai habis. Nah, ini kalau misalnya ada banyak artikelnya, bisa juga klik artikel yang ada di sini. Kalau di sini nanti otomatis ke bawah dia kalau ada artikel yang baru, gitu ya. Oke, ini untuk artikel. Oke, terus kita ke fitur selanjutnya. Ini tadi sama dengan peta ya. Rating penyakit terbanyak di kecamatan. Untuk rating penyakit terbanyak itu kita buat itu ada di halaman informasi penyakit yang ada di home
informasi penyakit. Nah, di sini ada beberapa penyakit yang baru kita input, ada jantung, ada liver, DBD, malaria, campak, diabetes. Kalau kita di sini ada jumlah penyakitnya 200, ada jumlahnya 60, yang paling banyak itu adalah diabetes 450 misalnya. Nah, ini untuk nambahin data penyakitnya atau mau diubah itu ada di admin. Kita bisa buka di admin, itu ada lokasi data penyakit. Nah, yang ini data penyakit. Nah, ini kalau mau diedit silakan diedit. Mau disesuaikan dengan data realnya silakan diedit atau ditambahkan. Data yang ini silakan dihapus. Nanti akan terbentuk grafik secara otomatis nanti ketika jumlahnya diinputkan. Nah, yang grafik tadi ini berdasarkan dari data yang diinputkan yang ada di sini, dan nama-nama penyakitnya juga bisa diganti sesuai dengan kebutuhan atau yang mau ditampilkan aja boleh. Atau misalnya 10 yang paling banyak itu yang ditampilkan boleh. Jadi cukup 10 aja yang diinputkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke rating penyakit. Ini ada struktur organisasi. Nah, untuk struktur organisasinya itu ada di halaman profil ya. Di halaman profil kita bisa lihat di sini ada informasi logo puskesmasnya, ini visinya apa, visinya apa, misinya apa. Ini diinputkan semua satu halaman ya. Dan bagian struktur organisasinya itu dalam bentuk gambar. Jadi nanti tinggal diupload aja di halaman adminnya. Itu di mana? Itu kita bisa cek ada di halaman profil paling bawah nih. Di halaman profil itu nanti nggak usah ditambah data karena profil itu kan cukup satu, jadi cukup diedit aja kalau misalnya mau diubah. Jadi kalau diedit nanti mau ganti logonya silakan diganti. Kalau yang diganti logonya berarti logo yang ini ya, yang ini. Terus nama puskesmasnya kalau mau diganti boleh, nomor teleponnya, email, alamat, visi misinya kalau mau diganti juga di sini boleh. Mau ditebalin, bold, ada italic segala macam. Ini sama kayak Word ya, hampir sama. Terus di sini ada struktur organisasinya, silakan diedit aja, upload sesuai dengan struktur organisasi yang sekarang. Kalau yang ini kan sebagai contoh aja. Nanti semuanya yang sudah diinputkan tadi akan muncul ke informasi profil. Oke, selanjutnya fiturnya yang lain itu ada struktur organisasi sudah, visi misi juga sudah, jenis pelayanan. Nah, jenis pelayanan di sini kita bisa lihat di jenis pelayanan. Nah, ini ada pelayanan, ada SOP penanganan keluhan sama standar pelayanan masyarakat. Nah, kalau pelayanan ini bisa juga dilihat di sini ya, di data nih, data SPM Puskesmas ya. Ini dalam bentuk gambar. Gambarnya juga bisa dilihat di sini. Nah, untuk kalau misalnya ini kan masih contoh, kalau mau diubah gambarnya nanti ada di halaman master data. Itu kita bisa lihat di sini data pelayanan. Data pelayanan itu ada SPM Puskesmas. Nah, ini gambarnya bisa diedit di sini. Diedit. Nah, ini Puskesmas 1 gambar 1 nih pelayanan apa. Tinggal mau diedit fotonya sih atau mau pakai foto lain, silakan diedit dan tambahkan gambar baru. Oke, itu untuk jenis pelayanan ya, jenis pelayanan. Kita coba cek lagi menu lain. Data admin, lokasi penduduk SPM. Oke, antrian dokter ini sama semua sebelumnya. Oke. Terus di sini ada keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan itu kita nginputnya di sini ya, penanganan keluhan. Keluhan pelanggan itu ada di penanganan keluhan. Nah, ini keluhan. Nah, ini sama ya, kalau kita edit penanganan keluhannya ini seputar informasi untuk masyarakat bagaimana sih untuk melakukan penanganan keluhan, itu SOP-nya bagaimana, itu dicatat semuanya di sini. Ya, dicatat semuanya di sini. Nanti itu akan tampil di informasi keluhan. Standar pelayanan penanganan keluhan. Nah, di sini tampil.
Ini SOP yang satu. Kalau misalnya ada SOP lain, keluhan cara lainnya, silakan tambah data. Silakan tambah data. Data nomor 2 nanti akan tampil di sampingnya. Kalau misalnya ada SOP keluhan lainnya selain yang di sini. Tuh, oke. Selanjutnya di sini ada SPM, standar pelayanan masyarakat. Standar pelayanan masyarakat. Jenis-jenis pelayanan tadi itu apa ya? Poli ya. Kita lupa saya. Itu ada poli. Nah, ini ada poli, jenis-jenis pelayanan masyarakat. Nah, jadi poli umum, poli gigi, ini nanti hapus saja. Poli umum gitu, ini contoh aja nih. Jenis pelayanannya apa aja sih yang ada di poli umum gitu ya. Pelayanan kesehatan umum, nanti silakan diinput datanya di sini. Kalau mau dihapus silakan dihapus. Contoh misalnya saya hapus satu, kita hapus, itu dia hilang. Nah, ini untuk poli ya. Informasi penyakit, peta lokasi, di sini ada poli. Nah, poli itu nanti muncul di sini. Poli umum pelayanannya apa aja sih? Pelayanan umum kesehatan, calon jemaah haji, sampai misalnya ada di umum ini yang bisa melayani apa aja, nanti misalnya ada 20, masukin 20 poin di halaman admin yang ada di sini. Itu ya. Tergantung di sana polinya apa saja. Oke, selanjutnya di SPM. Di sini ada SPM ya, standar pelayanan masyarakat. Standar pelayanan masyarakat nanti kita bisa lihat di sini. Di data SPM yang tadi kita buka. Nih, data SPM masyarakat. Nah, sama ya dengan yang ada ditampilkan di halaman utama tadi, di halaman beranda. Selanjutnya aset peralatan kesehatan dan aset pendukung lainnya. Itu nanti di data aset kita bisa lihat di sini ada data. Oke, artikel, penyakit, sandal, penerima bantuan, lokasi. Oke, kita coba lihat ya. Nah, ini masih kosong ya, masih kosong datanya, belum diinput. Nanti coba kita tampil. Tapi kalau untuk aset nanti bisa catat di sini. Misalnya sebagai pencatatan aset. Kita tinggal tambahkan tahun asetnya tahun berapa, nama asetnya misalnya meja. Terus kategori asetnya itu aset peralatan aset peralatan atau aset pendukung, nilainya berapa? Misalnya nilainya itu 5 juta rupiah, tinggal disimpan. Jadi misalnya di sini ada 2000, tahunnya itu tahun 2000 pembeliannya, nama asetnya meja, ini aset pendukung, nilainya itu misalnya 3 juta rupiah, simpan. Akan muncul di sini sebagai data aset. Ini untuk pencatatan aset aja yang ada di Puskesmas. Silakan ditambahkan masing-masing aset yang ada di Puskesmas. Selanjutnya di sini ada data laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan itu nanti kita bisa lihat. Oke, di laporan keuangan kita bisa lihat nanti itu sistemnya seperti yang saya bilang kemarin ya, ada Puskesmas, ada PDF ya di laporan keuangan. Kita bisa lihat laporan keuangan, kita bisa tambah data ya, kita tambah data di sini. Jadi filenya itu nanti diupload, judulnya apa? Judulnya mungkin sesuai dengan sumber dari ini ya, bersumber dari PBWN segala macam. Upload gambarnya di sini, judulnya. Laporannya nanti upload ke dalam sini dalam bentuk file. Jadi nanti di home itu bisa ditampilkan laporan yang bisa dilihat oleh yang lain ya. Nah, selanjutnya udah habis ya. Jadi poin-poinnya ini semuanya yang sudah disampaikan ke kita ini sudah kita buat semuanya. Silahkan di review aja dari video yang sudah kita buatkan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.